Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan menonton dan menyaksikan bersama isi argumentasi para hakim yang memiliki perbedaan pendapat dalam memutuskan sengketa Pilpres 2024. Kita tahu bahwa ada 3 hakim yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam melihat perkara ini, khususnya dalam dugaan politisasi bansos dan dugaan penggerakan aparatur sipil negara atau ASN untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Lantas, seperti apakah isi argumentasi dari ketiga hakim ini? Mari kita simak dalam video berikut ini. Permohonan. Ada 2 hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam 1, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. 2, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam 2 bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik, kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian umum pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Selanjutnya dianggap dibacakan. Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat. Sebagaimana membaca teks, maka membaca tidak hanya melihat pada huruf mati yang ada di hadapannya, melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa. Kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya. Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan Presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan mahkamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan. Saya percaya mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dalil dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat. Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, inkasu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional
Hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle, sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama. Terlebih fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung, kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya. Faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi, tapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum, legal loopholes. Bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk nyata perwujudan azas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda. Saya ulangi, maaf. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN,
norma pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan, Menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidaknetralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye, ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi pendapat yang sudah diutarakan oleh Hakim Saldi Isra. Menurut dia, gugatan yang dilayangkan oleh para pemohon, dalam hal ini Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud, sangat beralasan menurut hukum, baik dalam aspek dugaan politisasi bansos dan penggerakan aparatur sipil negara untuk mendukung Capres nomor 2. Karena itu, dia menganjurkan supaya dilakukan pemungutan suara ulang di beberapa tempat yang sudah disebutkan tadi. Selain Saldi, ada satu hakim lagi yang memiliki pendapat yang cukup tajam dan kritis dalam melihat persoalan ini. Dia adalah Arief Hidayat. Mari kita saksikan bersama isi pendapat dari Hakim Arief Hidayat ini. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis, yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif, yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif, tak kala melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ketentuan pasal 24E
ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Halaman 18, 19 dianggap telah dibacakan. Ketiadaan pembedaan dua rezim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang semula menggunakan pendekatan procedural justice menjadi substansial justice. Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acap kali seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural, tak kalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2009, 2014, dan 2019. Sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa Mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tak kalah Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di mana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif. Karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu. Di sisi lain, tak kalah Mahkamah mengadili perselisihan hasil kepala daerah Jawa Timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan. Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata. Mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihat dari perspektif pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para pemohon pada dasarnya masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah. Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks pembuktian, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan umum, pemilihan presiden dan wakil presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon. Namun, jika pihak termohon dan pihak terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian, shifting the burden proof. Sebab dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas atau speedy trial, juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt, sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dalam derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan pemilu in casu Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada perbedaan
Sementara itu, pada pendapat berbeda, kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2024. Berdasarkan ulean pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut. 1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of ethic. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic, dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethic perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of ethic. 3. Desain hukum pemilu, terutama konstrain waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober. 4. Perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa. Pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca dengan dalil-dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi dan Profesor Eni. Sekaligus sementara itu saya sampaikan dari halaman 25 sampai dengan halaman 54 dianggap telah dibacakan. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, Mahkamah Konstitusi semestinya berwenang untuk mengadili, kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi
sekaligus sebagai akademisi yang independen, yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ya, itu tadi dua isi argumentasi yang disampaikan oleh dua hakim MK yang memiliki perbedaan pendapat atau dissenting opinion dalam melihat sengketa Pilpres 2024 ini. Lantas, bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton sampai pada detik ini.